Angin di langit dan tangisan dan seruan benar-benar menghilang begitu nyala api pengubah kehidupan memasuki klaster. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam lahir. Dua sosok hitam samar bertabrakan dengan ledakan di langit. Ketika riak energi yang menggetarkan jiwa dipancarkan, dua sosok manusia tampak terguncang sampai mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Kedua belah pihak mengeluarkan erangan. Ketika dua sosok hitam samar menstabilkan tubuh mereka, orang akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa mereka adalah Suqian dan Han Feng, yang telah meletus menjadi pertempuran besar yang intens sebelumnya. Pada saat ini, pakaian mereka berdua compang-camping setelah terlibat dalam perkelahian berdarah. Rambut mereka tersebar di mana-mana, menyebabkan mereka tampak sangat sengsara. Namun, jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan menemukan bahwa aura Suqian sedikit lebih lemah. Jelas, dia telah jatuh ke dalam sedikit kerugian selama pertempuran sengit dengan Han Feng. Suqian dengan sembarangan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Tatapannya menatap tajam ke arah Han Feng di sisi yang berlawanan. Douk yang melonjak berlama-lama di sekelilingnya, membawa gelombang suara angin bersiul. Pakaiannya bergerak tanpa angin, mengeluarkan suara berkibar. Hehe, penatua pertama Suqian. Sepertinya kamu benar-benar tua. Han Feng perlahan menenangkan Douki di dalam tubuhnya yang sedang dalam pergolakan. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengejek Suqian. Kamu tidak ada tempat yang lebih baik. Setelah menghadiahkan api surgawi Anda sendiri untuk mengubah diri Anda menjadi cara ini yang bukan manusia atau hantu, tampaknya itu bukan pilihan yang berharga. Meskipun Suqian telah jatuh ke dalam kerugian, dia sangat berpengalaman dengan usia. Nada suaranya masih tampak sangat tenang. Wajah Han Feng bergerak-gerak. Senyum di wajahnya dipertahankan tetapi niat membunuh yang padat dan dingin melonjak keluar dari matanya seperti air banjir. Aku ingin tahu apakah kamu masih memiliki wajah untuk mengajar di depan semua siswa dari akademi dalam ini jika aku mengalahkanmu di depan mereka semua. Han Feng tersenyum dingin. Lengan bajunya bergetar dan Douki yang kuat dan panas segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu menyapu langit secara horizontal dan menekan aura Suqian. Suqian sedikit mengernyit di bawah tekanan aura. Dia melambaikan tangannya dan menahan sesepuh akademi dalam tidak jauh yang siap untuk campur tangan. Setelah itu, dia menghirup napas dalam-dalam dan Douki di dalam tubuhnya benar-benar melonjak keluar seperti aliran gunung. Hehe, orang tua Suqian. Sejak saya maju ke kelas Douzong, saya belum pernah membunuh seorang elit Douzong sebelumnya. Hari ini, kamu akan menjadi yang pertama. Han Feng tertawa galak. Tubuhnya perlahan naik. Namun, itu baru saja meningkat lebih dari 10 meter ketika energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai memberontak. Perubahan mendadak menyebabkan Han Feng terkejut. Dia buru-buru menurunkan dirinya dan baru saja akan menyelidiki dengan matanya ketika energi yang sangat besar dan kuat yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam muncul di langit. Setelah merasakan energi destruktif ini, ekspresi semua orang yang hadir segera berubah menjadi putih pucat. Bahkan seorang ahli Douzong akan merasakan kengerian yang merembes dari tempat jauh di dalam jiwanya dalam menghadapi energi seperti itu. Tubuh Han Feng dan Suqian bergetar hebat pada saat ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Mata ketakutan mereka melesat mengikuti arah di mana kekuatan destruktif berasal. Namun, wajah mereka langsung menjadi kusam ketika mereka menemukan pencipta energi. Seorang pemuda berjubah hitam mengepakkan sayap tulangnya yang seperti permata di langit yang jauh. Gelombang guntur yang teredam berulang kali terdengar di langit. Tentu saja, hal yang menyebabkan Han Feng dan Suqian menjadi tumpul bukanlah sayap tulangnya. Sebaliknya, itu adalah teratai api ukuran wastafel yang ditangguhkan di depan Xiaoyan saat ini. Teratai api berwarna-warni dan indah. Kepadatan warnanya jauh lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu tampak sangat indah. Namun, kecantikan seperti iblis inilah yang menyebabkan Han Feng dan Suqian merasakan ketakutan yang tulus. Ini karena mereka jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung di dalam teratai api berwarna-warni.
Dalam menghadapi kekuatan semacam ini, bahkan seorang elit Douzong akan merasa takut. Teratai api ini. Mengapa kekuatannya begitu besar? Su Qian menelan seteguk air liur dengan sekuat tenaga. Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki skill Dou Lotus Api dengan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, dia bahkan secara pribadi menyaksikannya. Namun, ada perbedaan yang sangat besar dengan teratai api saat ini dibandingkan dengan yang saat itu. Di sisi berlawanan dari Su Qian, kusam di wajah Han Feng juga secara bertahap ditarik. Ekspresinya berulang kali berubah saat dia menatap Xiao Yan. Tinju di lengan bajunya juga perlahan mengencang. Tepat ketika niat membunuh di dalam hatinya melonjak, Xiao Yan, yang mengendalikan teratai api berwarna-warni di langit, melemparkan tatapan acuh tak acuh setelah merasakan sesuatu di dalam hatinya. Han Feng merasakan kejutan mengalir di sekujur tubuhnya di bawah tatapan acuh tak acuh ini. Seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan dari langit, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi diam. Seutas benang ketakutan samar-samar menetes dari hatinya. Jika Xiao Yan melemparkan teratai api berwarna-warni di atas saat ini, Han Feng tahu bahwa dia pasti tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup hari ini. Niat membunuh di mata Han Feng dengan cepat menghilang. Senyum yang sangat kuat dan jelek terangkat di wajah Han Feng. Setelah itu, kepalanya menggigil dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tahu bahwa teratai api berwarna-warni Xiao Yan ini kemungkinan besar akan dilemparkan ke hantu iblis tanah tua, dia juga tahu betapa besar kebencian yang dimiliki Xiao Yan untuknya. Jika pemikiran Xiao Yan sedikit kacau, Han Feng benar-benar akan berakhir sangat sial. Senyuman penuh ejekan muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia melihat Han Feng, yang menggigil dan mengalihkan pandangannya. Setelah itu, Xiao Yan menarik perhatiannya. Tatapannya dibawa kembali ke teratai api berwarna-warni di depannya. Meskipun nyala api yang mengubah hidup bukanlah api surgawi yang asli, kekuatannya sangat luar biasa. Selain itu, penggabungan api menciptakan semacam energi yang sangat menakutkan, liar, dan keras dari berbagai perubahan selama penggabungan. Penciptaan semacam ini hanya membutuhkan beberapa katalis. Nyala api yang mengubah hidup ini adalah pengganti terbaik saat ini. Menggabungkan api transformasi kehidupan menjadi api teratai Buddha marah, secara alami memiliki risiko yang sangat besar. Selama waktu merger singkat sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya mengalami beberapa momen hidup dan mati. Setiap kali, dia nyaris melewati kematian. Namun, beruntung dia memiliki kekuatan spiritual yang jauh melampaui alkemis dari tingkat yang sama. Selain itu, ia telah mencapai puncak berkaitan dengan jenis keseimbangan yang dibutuhkan dalam teratai api. Oleh karena itu, ia mampu mencegah bencana setiap kali dan berhasil menggabungkan api transformasi kehidupan menjadi api teratai Buddha marah, membentuk api teratai Buddha marah, terkuat dan paling menakutkan yang pernah ia ciptakan. Xiao Yan menyebutnya pemusnahan teratai api. Menjadi pencipta, Xiao Yan tidak mungkin tahu lebih banyak tentang kekuatan teratai api ini. Selain itu, bahkan dia merasa khawatir dengan kekuatan semacam ini selama penciptaan. Jika sedikit kekuatan destruktif merembes keluar selama penciptaan ini, orang pertama yang mayatnya akan hancur total olehnya kemungkinan besar dia. Xiao Yan nyaris tidak bisa mempertahankan teratai api saat ini di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat karena cahaya api berulang kali meresap dari teratai api. Dari rembesan energi ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak mengendalikan teratai api ini persis seperti api teratai Buddha marah yang telah ia ciptakan di masa lalu. Tentu saja, bisa mempertahankan pemusnahan api teratai ini pada keseimbangan sudah merupakan hasil dari Xiao Yan mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Maju selangkah lagi ke depan bukanlah sesuatu yang bisa dia capai sekarang. Meskipun demikian, teratai api sudah terbentuk di bawah kendali Xiao Yan. Selanjutnya, sudah waktunya untuk benar-benar melepaskan energi menakutkan ini. Bahkan hantu iblis tanah tua hanya bisa menggigil di bawah kekuatan penghancur ini. Tangan Xiao Yan menyeret teratai api berwarna-warni. Mata hitam gelapnya perlahan berhenti di tubuh hantu iblis tanah tua, yang sudah berhenti bertarung.
Lengkungan gelap dan padat perlahan terangkat di wajahnya yang pucat. Ekspresi hantu iblis tanah tua berubah jelek untuk pertama kalinya setelah dia merasakan tatapan padat Xiaoyan. Tangannya berulang kali bergetar di bawah lengan bajunya. Pada saat ini, seutas penyesalan telah melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa bocah Dou Huang bintang 4 kecil, yang dia pikir bisa dia bunuh dengan satu tangan, benar-benar akan mampu melepaskan energi menakutkan yang menyebabkan bahkan dia merasa takut. Tenggorokan hantu iblis tanah tua berguling. Dia melebarkan mulutnya yang kering sebelum berbicara dengan suara serak, "Aku yang lama akan pergi sekarang." Langit telah turun ke dalam keheningan yang tidak biasa setelah munculnya teratai api. Oleh karena itu, suara hantu iblis tanah tua ditransmisikan ke telinga semua orang. Ketakutan dan kengerian dalam suara serak itu juga diperhatikan oleh semua orang. Pada saat ini, banyak orang merasakan perasaan yang tidak masuk akal. Seorang ahli dari generasi yang sama dengan kepala sekolah misterius itu benar-benar mengucapkan kata-kata patuh yang lembut kepada Xiaoyan. Banyak tatapan menahan tekanan energi yang ditransmisikan dari langit saat mata mereka yang panas menatap pemuda berjubah hitam itu. Sosok yang agak kurus itu telah membakar jejak, yang sulit dihilangkan, di dalam hati para siswa ini dari Akademi Dalam. Mungkin para siswa ini mungkin akan pergi ke segala arah bertahun-tahun kemudian. Namun, mereka masih akan mengingat dengan kuat adegan yang jarang disaksikan hari ini. Nama itu, Xiaoyan, juga akan menemani mereka sepanjang waktu. Dia mungkin menjadi siswa paling menonjol dari Akademi Jianan dalam sejarah. Mata tanpa emosi Xiaoyan menatap hantu iblis tanah tua. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan segera melihat dokter peri kecil, yang wajahnya cantik ditutupi dengan putih pucat sementara dia membawa jejak darah di sudut mulutnya. Dia segera tersenyum. Senyuman ini, bagaimanapun, menyebabkan jantung hantu iblis tanah tua langsung tenggelam. Sudah terlambat. Sejak kamu datang, kamu tidak perlu lagi pergi. Suara lembut itu seperti kepingan salju yang membawa dingin sedingin es saat melayang turun dari langit. Suara itu bergema sedikit sebelum Xiaoyan melemparkan tangannya. Teratai api berwarna-warni jatuh dari tangannya sebelum berubah menjadi cahaya api yang sangat lurus yang menembak setelah hantu iblis tanah tua. Udara kosong tempat cahaya api lewat terkoyak, membentuk celah spasial hitam gelap yang tampak seperti mulut besar ganas yang bisa menelan seseorang. Pori-pori di seluruh tubuh hantu iblis tanah tua tiba-tiba menjadi tegak saat dia melihat teratai api diam-diam bergegas. Matanya tiba-tiba menyusut menjadi lubang jarum. Warna darah yang tersisa di wajah Xiaoyan dengan cepat menghilang setelah teratai api meninggalkan tangannya. Dia batuk intens dan seutas darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia menjadi sangat lemah setelah menggabungkan apa yang disebut pemusnah teratai api. Meskipun dia berhasil menggabungkannya dengan paksa, itu juga menghasilkan reaksi yang cukup darinya. Jika dia tidak terlalu akrab dengan api, kemungkinan kehidupan pertama yang diambil oleh pemusnahan api teratai ini adalah miliknya. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hanya setelah merasakan kekuatan obat yang menyebar dengan cepat di dalam tubuhnya, dia menghela nafas lega. Tatapannya langsung terfokus pada teratai api berwarna-warni yang melayang di udara. Teratai api berwarna-warni diam-diam menembus langit. Tidak ada aktivitas lain yang hadir selain garis retakan spasial yang panjang di belakangnya. Namun, keheningan inilah yang menyebabkan wajah hantu iblis tanah tua menjadi mati rasa. Dia jelas mengerti bahwa dia mungkin benar-benar terbunuh oleh tangan pemuda ini, yang kekuatannya hanya pada bintang 4 Dou Huang. Hantu iblis tanah tua tidak berani meremehkan apapun pada saat kritis ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan ekspresinya tiba-tiba menjadi merah memerah yang aneh. Orang bisa mendengar gelombang suara mendesis ketika seseorang melihat udara hitam dingin yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pori-pori di tubuh sebelumnya ke segala arah. Selain itu, udara dingin berwarna hitam samar-samar bercampur dengan kemerahan cerah. Kemerahan cerah samar inilah yang menyebabkan udara hitam pekat dan dingin menjadi lebih gelap dan dingin. Darah dingin musim dingin. Teriakan menyeramkan dipancarkan dengan suara serak dari mulut hantu iblis tanah lama.
Setelah teriakan itu, udara hitam pekat dan dingin dengan cepat membengkak. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi awan hitam dan dingin yang tingginya lebih dari 100 kaki. Sosok hantu iblis tanah tua benar-benar terbungkus di dalamnya. Awan dingin baru saja muncul ketika suhu ruang ini tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Banyak kristal es kecil tiba-tiba jatuh dari langit dengan cara yang aneh. Jika ada seseorang dengan indera yang tajam, orang itu akan menemukan bahwa kristal es ini sebenarnya terbentuk dari uap air yang terkandung di udara. Tidak terduga bahwa awan dingin berwarna hitam dari hantu iblis tanah tua benar-benar akan memiliki suhu rendah yang menakutkan. Suhu rendah menyebar seperti riak dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, hampir setengah dari akademi dalam ditutupi oleh lapisan tipis es. Semua siswa akhirnya menggigil karena es. Selain itu, beberapa yang lebih jeli secara mengejutkan menemukan bahwa bahkan douki di dalam tubuh mereka menunjukkan petunjuk membentuk es di bawah udara dingin yang aneh ini. Udara dingin yang menakutkan dari hantu iblis tanah tua ini benar-benar menyebabkan bahkan douki di dalam tubuh seseorang mengeras. Dia memang layak menjadi bintang 7 Douzong. Taktik seperti itu benar-benar menakutkan. Lupakan tentang siswa yang tidak dianggap sangat kuat. Bahkan wajah beberapa sesepuh ahli dari lembah api iblis dan akademi dalam telah berubah agak hijau pada saat ini. Kristal es di rambut mereka berkedip-kedip. Mereka mengatupkan gigi mereka dengan keras dan manuver douki di dalam tubuh mereka untuk menahan udara dingin yang menakutkan ini. Selama awan hitam dan dingin muncul, teratai api berwarna-warni telah tiba. Mengikuti pendekatan teratai api, awan berwarna hitam mulai sangat berfluktuasi. Benang kabut putih tebal naik sebelum menguap oleh suhu tinggi yang terkandung di dalam teratai api. Dengan pendekatan teratai api, suhu tinggi akhirnya menahan sebagian besar suhu sedingin es. Baru saat itulah banyak siswa dari akademi dalam merasa lebih baik. Segera, mereka mengangkat kepala dan melebarkan mata. Garis pandang mereka mengalir ke langit seperti meteorit sebelum bertabrakan dengan api berwarna-warni teratai di dalam awan hitam besar. Teratai api memotong udara di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, itu seperti meteorit yang membawa suara, lembut saat diam-diam bergegas ke awan berwarna hitam yang meresap ke langit. Teratai api yang mengandung energi destruktif bergegas ke awan. Namun, sementara semua orang menunggu ledakan besar yang menggetarkan jiwa, awan dingin turun ke keheningan yang aneh. Bahkan permukaan luar awan dingin tidak mengungkapkan riak sedikit pun. Adegan konyol ini segera menyebabkan semua orang menjadi tercengang. Mereka saling memandang. Tepat ketika mereka berpikir bahwa teratai api yang menakutkan telah benar-benar membeku oleh awan dingin, wajah Sukian di langit tiba-tiba berubah. Tangisannya yang tergesa-gesa, tapi masih keras, bergema di langit akademi dalam. Semua sesepuh dari akademi dalam, mundur dengan cepat. Semua siswa, tengkurap segera. Cepat! Sukian segera bergegas kembali setelah tangisannya terdengar. Para sesepuh akademi dalam sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Setelah itu, mereka buru-buru mundur. Para siswa akademi dalam di tanah pada dasarnya secara naluriah berbaring tengkurap dengan suara percikan setelah mendengar suara Sukian karena prestise yang biasa. Oleh karena itu, akademi dalam yang sangat besar tampak seperti mayat yang tak terhitung jumlahnya. Wajah cantik dokter peri kecil juga berubah saat Sukian mundur. Dia juga merasakan energi destruktif yang melonjak di dalam awan dingin berwarna hitam. Tubuhnya segera melintas dan dia muncul di samping Xian. Meringkuk tangannya, dia mengisap yang terakhir dari seberang udara sebelum menarik diri dengan cara seperti kilat. Tentu saja, orang-orang yang melarikan diri pada saat yang sama dengan mereka termasuk Sukian dan beberapa ahli lembah api iblis. Bagaimanapun, langit sudah menjadi sangat tidak biasa pada saat ini. Semua orang mulai berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan medan pertempuran ini seolah-olah mereka melarikan diri dari bencana. Tidak lama setelah tangisan Sukian terdengar, bagian dalam awan, yang tadinya sunyi, tiba-tiba bergetar hebat. Segera, suara rendah dan dalam muncul, seperti itu telah naik dari dalam jiwa semua orang. Itu menyebabkan jantung mereka berdetak kencang karena tekanan menakutkan yang tidak biasa menyebabkan anggota tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Bang! Retak!
Suara rendah dan dalam baru saja muncul ketika awan hitam dan dingin tiba-tiba mulai bergejolak. Warna-warna cerah terlihat samar-samar. Setelah itu, gelombang api berwarna-warni yang berukuran 1000 kaki memancarkan, ledakan, dan tersapu keluar dari awan hitam. Saat gelombang api menyebar, bahkan awan dingin, yang mampu membekukan udara menjadi es, sebenarnya mulai menyebar. Itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gelombang api berwarna-warni setinggi 1000 kaki menyapu langit. Para ahli dari lembah api iblis yang lambat melarikan diri langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan abu mereka tidak tersisa. Melihat kengerian gelombang api, orang-orang yang melarikan diri lebih awal segera menepuk dada mereka dengan wajah putih pucat. Beruntung mereka bereaksi dengan cepat. Gelombang api yang menyebar menyebabkan beberapa bangunan di dalam akademi dalam terguncang sampai mereka retak. Hutan dalam radius 1000 meter dari akademi dalam diratakan menjadi tanah datar tanpa batas yang luas pada saat ini. Tanahnya sangat datar sehingga tidak ada penghalang sedikit pun di atasnya. Ada satu gelombang lagi. Hati-hati. Bergerak lebih jauh. Su Qian buru-buru berteriak. Tubuhnya tanpa sadar gemetar sekali lagi saat dia melihat gelombang api tunggal, menyebabkan kehancuran yang menakutkan. Hampir semua ahli keluar semua dan mundur setelah mendengar tangisan Su Qian kali ini. Nasib para ahli dari lembah api iblis, yang telah ditelan oleh nyala api sebelumnya, telah dengan jelas memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka terlibat oleh nyala api. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan abu. Tatapan Su Qian tiba-tiba melihat ke akademi dalam yang terletak di bawah medan pertempuran saat dia buru-buru mundur. Masih cukup banyak siswa yang hadir di sana. Segera, ekspresinya menjadi lebih pucat. Dia buru-buru berteriak, "Semua siswa, cepat cari tempat untuk bersembunyi." Akademi dalam menjadi panik ketika suara Su Qian terdengar. Jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka akhirnya mengerti apa yang mereka lihat saat ini. Teratai api yang menakutkan di langit telah lolos dari kendali senior Xiao Yan saat melepaskan energi yang bahkan lebih menakutkan. Kemungkinan seluruh akademi dalam akan langsung berubah menjadi tanah datar. Pengingat Su Qian pada saat ini tidak diragukan lagi sedikit terlambat. Sementara akademi dalam telah turun ke dalam kekacauan, pilar cahaya berwarna-warni terang tiba-tiba melesat ke langit dari awan berwarna hitam yang sudah jauh lebih redup. Orang bisa dengan jelas melihat pilar cahaya yang melesat ke arah langit dalam radius 50 km. Bola api besar yang tingginya lebih dari 200 kaki perlahan naik dari awan dingin begitu pilar cahaya naik. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam bola api menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada celah spasial hitam samar yang muncul. Bola api besar itu tampak seperti matahari lain yang melepaskan suhu yang menakutkan. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah semua orang yang hadir, termasuk penciptanya Xiao Yan, menjadi pucat. Jika bola api ini meledak, kemungkinan akademi dalam ini dan 50 km di sekitarnya akan langsung tidak ada lagi. Xiao Yan juga tidak bisa menjelaskan mengapa teratai api menjadi begitu menakutkan. Dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya sejak dia menembakkan teratai api ke awan hitam. Alasan mengapa ada perubahan besar kemungkinan karena transformasi dari tabrakan dan gesekan antara udara yang sangat panas dan dingin. Terlepas dari apa penyebabnya, bola api itu, saat ini, tidak lagi dalam kendali Xiao Yan. Jika dibiarkan meledak begitu saja, semua siswa di akademi dalam bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Setelah memikirkan akhir cerita ini, bahkan Xiao Yan akhirnya menggigil hebat. Kali ini, dia sepertinya benar-benar memainkan hal-hal yang terlalu berisiko. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat ekspresi ganas melintas di matanya. Dia mengeluarkan banyak pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan kasar memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan efek obat yang kuat di dalam tubuhnya dan menahan rasa sakit yang ditransmisikan dari jalur qi-nya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum dia mengambil darah segar ini dengan tangannya. Terlepas dari apa yang terjadi, teratai api diciptakan oleh Xiao Yan. Dia mungkin telah kehilangan kendali sebelumnya, tetapi dia masih memiliki metode untuk sekali lagi mengendalikannya.
Namun, harganya cukup bagus. Dia mungkin akhirnya harus memulihkan diri selama bertahun-tahun setelah ini dan dia mungkin merasa sulit untuk kembali ke puncaknya. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa diganggu. Tangan Xiao Yan yang berisi darah segar perlahan bergerak dan membentuk beberapa segel. Garis darah padat berangsur-angsur naik di matanya yang hitam pekat. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, rasa sakit bengkak di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Tepat ketika dia siap untuk keluar semua, matanya, yang menatap tajam ke bola api, sedikit menyusut. Ini karena dia telah menemukan bahwa di samping bola api, dua sosok manusia tua berwarna abu-abu perlahan muncul dengan cara yang aneh.